never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun cash flow report atau laporan arus kas untuk kasus PT Adijaya. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Data yang kita perlukan untuk menyusun cash flow report yaitu datanya kita ambil yang ada arus kas. Arus kas di sini ada cash in bank-nya, yaitu kita ambil dari cash receipt journal. Lalu kita ambil dari cash payment journal, jadi kita ambil dari cash payment journal. Dan yang terakhir kita ambil dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Jadi datanya kita ambil dari tiga jurnal yang ada cash in bank-nya, yaitu cash receipt journal ada cash in bank, cash payment journal ada cash in bank-nya, lalu adjustment entries di sini ada cash in bank-nya juga. Jadi data inilah yang kita perlukan untuk menyusun arus kas atau cash flow report. Kita mulai yang pertama untuk menyusun cash flow report. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan kita ambil dari cash receipt journal, yaitu cash in bank-nya di sini ada sebesar 1.034.300.000 rupiah. Jadi ada cash in bank-nya untuk cash receipt journal 1.034.300.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya untuk penerimaan dari pelanggan. Lalu berikutnya ada pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok ini kita ambil dari cash payment journal. Jadi di cash payment journal ada cash in bank-nya. Maka kita lihat ada cash in bank-nya. Untuk cash in bank-nya ada di sebelah kredit. Pembayaran kepada pemasok di sini ada PT Penamas, PT Esa, lalu ada PT Penamas lagi, dan CV Tirta. Jadi ada 4 pembayaran kepada pemasok. Angkanya kita ambil dari kolom cash in bank-nya. Jadi angkanya ini yaitu 80.300.000 rupiah, 262.900.000 rupiah, lalu 180.400.000 rupiah, dan 225.500.000 rupiah. Maka kita jumlahkan dan kita masukkan menjadi pembayaran kepada pemasok, yaitu berjumlah 749.100.000 rupiah. Lalu berikutnya ada pembayaran PPN payable. Kita lihat pembayaran PPN payable ada sebesar 4.200.000 rupiah. Maka kita masukkan 4.200.000 rupiah. Lalu berikutnya ada pembayaran cetak brosur atau advertising expense. Di sini ada sebesar 850.000 rupiah. Jadi ada sebesar 850.000 rupiah. Maka kita masukkan. Lalu berikutnya ada pembayaran expense payable. Di sini ada sebesar 5 juta dan ada 2 ya, pembayaran expense payable dan 3.600.000 rupiah. Maka kita total yaitu sebesar 8.600.000 rupiah. Lalu berikutnya ada pembelian perlengkapan toko. Kita lihat store supplies ada sebesar 800.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya untuk pembelian perlengkapan toko. Lalu pembayaran dividen payable. Kita lihat pembayaran dividen payable
Di sini ada sebesar Rp4.500.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya ada pembayaran pemeliharaan toko. Untuk pembayaran pemeliharaan toko ada other operating expense, maka kita masukkan angkanya Rp450.000. Lalu setelah selesai untuk arus kas aktivitas operasi, ini kita jumlahkan. Jadi setelah selesai kita masukkan angkanya untuk arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan pelanggan dikurangi dengan pembayaran atau biaya, maka ini dinamakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu berikutnya kita masuk arus kas dari aktivitas investasi, yaitu di sini ada pembayaran utang bank. Pembayaran utang bank ada sebesar Rp16.500.000. Maka kita masukkan angkanya Rp16.500.000. Lalu berikutnya ada bank service charge. Bank service charge ini datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Bank service charge ada sebesar Rp360.000. Maka kita masukkan angkanya Rp360.000 dan ada interest revenue juga kita ambil dari jurnal penyesuaian sebesar Rp4 juta. Maka kita masukkan angkanya untuk interest revenue. Pembayaran utang bank dan bank service charge ini merupakan pengeluaran dari aktivitas investasi, sedangkan interest revenue merupakan arus kas masuk dari aktivitas investasi. Maka kita jumlahkan, ini dinamakan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Lalu berikutnya kita tambahkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, kita jumlahkan atau kita kurangi dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Maka ini dinamakan kenaikan bersih kas dan setara kas. Lalu berikutnya ada kas dan setara kas awal periode. Untuk kas dan setara kas awal periode, datanya kita ambil dari buku besar. Buku besar ini yaitu sebesar buku besar awal, cash in bank ada Rp65.550.000. Jadi ada sebesar Rp65.550.000 ditambahkan dengan petty cash awal Rp11.700.000. Jadi ini kita tambahkan, maka dinamakan kas dan setara kas awal periode, yaitu sebesar Rp77.250.000. Lalu berikutnya, kenaikan bersih kas dan setara kas ditambahkan dengan kas dan setara kas awal periode, maka ini dinamakan kas dan setara kas akhir periode. Untuk mengetahui kas dan setara kas akhir periode kita ini sudah benar atau belum, pada saat kita membuat cash flow report, kita harus lihat di dalam worksheet. Jadi di dalam neraca lajur, di sini ada cash in bank, jadi ada cash in bank ditambahkan dengan petty cash Rp318.490.000 ditambah Rp11.700.000, maka hasilnya yaitu sebesar Rp330.190.000. Hasil ini sama dengan perhitungan kita kas dan setara kas akhir periode, yaitu Rp330.190.000. Jadi ini sudah sama dan sesuai. Itulah tadi cara menyusun cash flow report untuk kasus PT Adijaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.